Ya, kalau dari segi atlet, tim pelatih sih insya Allah sudah memadai. Sudah memadai lah ya. Tinggal rezekinya aja mereka sama Tinggal perhatian rezeki. dari pemerintah sih, Pemerintah. lebih tepatnya. Perhatian seperti apa tuh Bung Ari itu? Mungkin bisa Ya telepon kita langsung gitu. belak-belakan aja lah di sini ya. Kayak uang jajan mereka lah. Oke, Uang akomodasi. Ya, selama pelatihan lah ya. Ya mungkin Oke. enggak mungkin juga semua atlet tuh enggak mungkin semuanya dari orang tuanya yang berada juga. Ke atlet lah ya. Atlet itu paling jauh saat ini timnas futsal Indonesia. Timnas futsal Indonesia. Oh, berarti ada orang kita yang masuk di tim. Ada pemain Tepuk tangan dulu Bang Fu. pemain Liga Pro yang main sekarang dari kabupaten kita dulu nih, Lombok Timur ini. Yang aktif sekarang ada Ardian Kebot Kaspari, Mas Bage, Mas Bage itu ya. dan yang timnas Karang futsal Bage. Indonesia dari Slage, Dari Romi Slage. Humandri. Oke, wow, artinya mohon maaf saya baru tahu nih Bung Ari ya. Saya kira Dan karang siswa kokok daya Pau kambu kambi dewi penuh warna Tanah mai krepok kamat sederhana Tagak urung karang bangkit kita semua satu irama Perato borok kejong tetangga yang kuat Batu ibing raja saruk semangat tak pernah padam Kesembung karang jemput pun tapat setia ke pulau. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di program Moncer ya, ngobrol-ngobrol cerdas tentunya di channel Aneka Media. Seperti sebelum-sebelumnya teman-teman semua, kami banyak mengundang tokoh-tokoh inspiratif, ya, public figure dan tentunya para pegiat di bidangnya masing-masing. Sebelum-sebelumnya kami pernah mengundang para pegiat aktivis ataupun atlet dan lain sebagainya. Dan sore hari ini kami mengundang langsung ya salah satu figur yang kemudian bergerak di bidang olahraga, yaitu Ketua Komite Futsal Kabupaten Lombok Timur, yaitu Bung Ari Pasifik. Ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Dan tentunya pada sore hari ini kita akan banyak mengulas tentang bagaimana kemudian perkembangan futsal ya tentunya di Kabupaten Lombok Timur. Selamat sore, Bung Ari. Ya, sore. Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Oke, terlihat dari postur-postur beliau ini seorang Siap, atlet aman. Lombok Timur lah ya tentunya pada. Saya penasaran ini, Bung Ari. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Kesibukan hari ini apa? Terus kemudian lagi stay di mana sekarang? Silakan. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Ari Sugandi, yang berasal dari Mas Bage, ya lebih tepatnya di Kampung Bage Bontong. Sekarang kesibukan yang saya lakukan saat-saat ini ya paling putaran kerjaan, Ya, olahraga terutama futsal dan sepak bola sih. sepak bola lah ya. Oke. Tentu hari ini dari bulan berapa atau dari tahun berapa kemudian memegang posisi sebagai ketua Komite Futsal Lombok Timur nih, Bung Ari? Ini komite futsal saya mulai pegang sebulan inilah. Oh, baru sebulan ini lah ya. Masih baru lah, Masih newbie baru lah ya. banget. Artinya masih seger-segernya. Iya. Tentunya dengan apa istilahnya dengan visi misi dan gerakan-gerakannya Bung Ari lah yang masih fresh lah ya. Oke, berarti berbicara tentang futsal Lombok Timur ini sejauh ini sudah berapa tahun berjalan? Artinya semenjak sebelum pemerintahannya, sebelum apa istilahnya yang diketuai langsung oleh Bung Ari ini. Udah lama sebelumnya. Ya bisa dikatakan futsal Lombok Timur ini agak terlambat lah ketimbang dibandingkan sama kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok terutama. Ya bisa dikatakan futsal Lombok Timur itu mulai ada pergerakannya mulai dari 2016-17 sih. Oke, berarti Setahu saya. bisa dibilang masih dalam kondisi berkembang lah ya. Oke, benar. Berarti menurut pengetahuan dari Bung Ari nih, sejauh ini pergerakan futsal Lombok Timur menurut Bung Ari bagaimana nih? Apakah mohon maaf bisa dibilang stagnan, terus kemudian ataupun berkembang saat ini nih? Gimana tuh Bung Ari itu? Kalau sekarang sih futsalnya ini yang di Lombok Timur kita bicara
2021 ke atas lah. Iya, yang Lagi diketahui lah ya. lagi berkembang-kembangnya lah Oke. futsal Lombok Timur. Terutama di atlet, kepelatihan juga ya lumayan lah Lumayan. ketimbang yang sebelum-sebelumnya gitu. Sebelumnya. Oke. Dan terutama di kepemimpinannya Bung Ari sekarang tentu apa istilahnya banyak hal yang dipersiapkan lah ya. Banyak sekali. Mungkin bisa bocoran sedikit Bung Ari, apa saja persiapan-persiapan untuk mungkin ada semacam pertandingan besar atau semacam apa namanya? Semacam persiapan untuk event nasional di Kabupaten Lombok Timur? Ya paling insya Allah 3 bulan ke depan ini paling ya turnamen lah. Oh, turnamen. Ada turnamen. Turnamen ya bisa dikatakan tingkatan Kabupaten Lombok Timur aja lah yang saat ini. Yang lagi diinisiasi. Oke. Sepengetahuan Bung Ari, apa prestasi yang pernah diraih oleh teman-teman tim futsal Lombok Timur sejauh ini? Kalau atlet dulu nih kita ngomong atlet. Ya, itu atlet lah ya. Atlet itu paling jauh saat ini Timnas Futsal Indonesia. Timnas futsal Indonesia. Oh, berarti ada orang kita yang masuk di tim. Ada pemain Tepuk tangan dulu Bang Fu. pemain Liga Pro yang main sekarang dari kabupaten kita dulu nih Lombok Timur ini kita hitung yang aktif sama yang nggak aktif itu 5 orang. 5 orang. Dan bisa sebutkan satu persatu namanya. Oke. Yang sudah tidak aktif nih, ada Handri Suryadi dari Tanjung Luar. Dari Tanjung Luar itu dan masuk Ada lalu Ogi Atman dari Loyok. dari Loyok. Dan yang aktif sekarang ada Ardian Kebot Kaspari, Mas Bage. Mas Bage itu ya. Dan yang Timnas Futsal Indonesia dari Slage, Dari Romi Slage. Humandri. Oke, wow, artinya mohon maaf saya baru tahu nih Bung Ari ya. Saya kira kemarin kan kita sempat ngundang ini ya. Maksudnya kita banyak ngundang atlet yang dari Werian, atlet lari juga yang sampai dunia dan ternyata di futsal juga ada ternyata. Ada. Oke. Terus sejauh ini mohon maaf mereka ketika balik Lombok Timur itu teman-teman dari komite futsal Lombok Timur apakah kemudian ada semacam penghargaan atau apa gitu? Ya mungkin dari pemerintahan sebelumnya sudah dikasih sih penghargaan. Oke. Artinya udah ada semacam inilah ya, semacam Reward lah. Reward saya betul. Berarti menurutnya Bung Ari nih, perjalanan futsal yang kemudian bisa dibilang masih proses berkembang lah ya. Itu kalau menurut Bung Ari berarti kita sudah mampu nggak kira-kira bersaing di tingkat nasional nih? Kalau dari segi kita ngomong dari atlet dulu nih ya. Oke. Kalau dari segi atlet kita masih mampu bersaing. Tapi kalau dari struktural tim, klub nggak bisa. Oke. Karena apa? Kenapa? Karena di dalam klub ini, kenapa kita nggak mampu bersaing di kancah nasional? Kita terbentur sama dana. Dan dana di tim futsal ini kebanyakan masih istilahnya ya pribadi lah. Oke. Belum dilirik sama pemerintah 100% lah. Tim futsal kita yang di sini. Masih belum mandiri berarti. Masih mandiri. Ya, Oke. masih mandiri. Termasuk saya juga gitu. Kebetulan punya tim futsal sendiri. Tim futsal sendiri lah ya. Mm. Untuk kemudian mohon maaf ya, Bung Ari, dengan kemudian dana terbatas, terus kemudian mohon maaf bisa dibilang fasilitas kita juga menurut Bung Ari gimana nih? Ya Fasilitas di Lombok Timur nih sih. Masih kurang memadai lah. Mohon maaf sih ya, masih kurang memadai. Ya mudah-mudahan mungkin dari podcast ini bisa-bisa pemerintah kabupaten kita di sini terketuk hatinya lah. Ya mungkin dari percakapan kita mohon ditonton dengan habis ya karena kita hari ini akan banyak diskusi dan tentunya curhat saja Bung Ari ya tentang kondisi kita karena memang tidak akan pernah perbaikan kalau kita tidak buka dengan seluas-luasnya gitu. Kalau Bung Ari sendiri di dalam kepemimpinan sekarang ini apa strategi yang dipersiapkan nih dengan keterbatasan dana dan lain sebagainya untuk kemajuan futsal Lombok Timur khususnya Bung Ari? Ya seperti pengalaman saya sebelum-sebelumnya mengelola tim futsal ini, ya palingan besok saya di bidang komite futsal Lombok Timur nih ya target pertama 3 bulan pertama itu sih. 3 bulan pertama apa? 3 bulan pertama itu saya bakalan ngadain turnamen. Saya Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur dan memperbaiki wasit ya istilahnya kayak bahasanya ambil license lah lisensi gitu. Oke. Untuk wasit, perbaikan wasit, SDM larinya. Terus. Kedua,
memperbanyak pelatih berlisensi, terutama di kabupaten kita ini di Lombok Timur gitu. Karena sangat minim sekali, bisa dihitung dengan jari pelatih yang berlisensi. Dengan begini luas wilayah kita di Lombok Timur gitu. Berarti mohon maaf Bung Ari, ini saya tertarik nih. Artinya dengan hampir dibilang pecinta futsal atau pecinta bola ini kan hampir anak-anak muda hampir rata lah ya. Ya, Hampir bisa dibilang 99%, betul nggak Bung? Bagi Mas Bagi ya. Sebagai ya. Pertanian. Terus kemudian mohon maaf tenaga wasit kita masih bisa dibilang kurang secara lisensi. Ya, secara performa mereka sih memimpin bisa dikatakan masih kurang lah. Kurang. Itu kira-kira penyebabnya apakah terkendala di biaya atau belum ada semacam pelatihan atau Pelatihan ada, tapi kebanyakan masih di luar daerah. Dan kita di sini di Lombok Timur nih terbatas sama budget lah. budget ya, dan bahkan isunya ada yang pakai pribadi ya. Iya, benar. Bisa diadakan itu di Lombok Timur Iya. pelatihan itu. Itu Nah itu makanya target 3 bulan saya pertama ini. iya, artinya di 3 Bakalan bulan pertama kita ini bakalan memperbaharui dipersiapkan SDM lah di itu ya. futsal lah. Baik itu lisensi wasit maupun tenaga Pelatih, atletnya. insya Allah. Berarti sekarang yang tergabung di yang diwadahi tim berapa tim itu di futsal yang diwadahi oleh Komite Futsal Lombok Timur, Bung Ari? Ini kalau yang terakhir sih, kalau kita merunut dari liga terakhir yang ada di Lombok Timur ini 23 tim. 23 tim Ya istilahnya terdaftar resmi lah yang gitu. terdaftar resmi dan sebenarnya banyak Bung Ari ya? Banyak, tapi ya untuk ikut liga ini kan butuh dana yang over budget juga, lumayan juga. Dari segi pendaftaran pun mungkin bagi tim-tim yang istilahnya patungan lah, tidak punya Patungan. bos sendiri gitu, mungkin pendaftaran 1 juta mereka agak berat lah. Dan mohon maaf, ini agak sensitif ya. Hmm, Ini belum bisa didanai nggak dari oleh pemerintah? belum, masih jauh, Sejauh ya. masih mengandalkan Iya, pribadi lah, swasta lah gitu. ya kita berharap lah ya, mungkin setelah Mudah-mudahan. didengar, podcast ini nanti ada semacam atensi lah ya untuk kemudian perbaikan benar. Lombok Timur. Berarti nanti ketika ada turnamen dari Komite Futsal Lombok Timur ini, itu yang hanya tergabung di tim itu atau berapa Baru target tim itu kira-kira yang mampu diakomodir, Bung Ari? Kalau saya sih mudah-mudahan kedepannya ini bisa lah 30-an tim lah. 30-an tim dari semua kecamatan lah ya. Oke. Kalau misalnya lebih, Lebih nggak apa-apa, kan Nggak masih apa-apa kita ya? bisa bagi divisi zona-zonanya kayak Oke, gitu. ada zona dan ada gridnya lah ya. Mm-mm. Oke. Mungkin kedepannya saya bakalan memakai sistem kayak di sepak bola lah, ada Liga 1, ada Liga 2-nya gitu. Oke. Biar berkompeten lah turnamen yang kita bikin di Lombok Timur ini. Mohon maaf. Kedepannya kayak gitu Ini sih. kan akan ada persiapan semacam turnamen lah, Bung Ari ya. Terus kemudian apakah lokasi turnamen ini, mohon maaf, sudah memenuhi standar nggak, Bung Ari? Untuk kemudian teman-teman nih berkompetisi nih. Ya bisa dikatakan Lombok Timur nih yang lapangannya standar lah, standar nasional, belum sih internasional. Nasional tuh berada di ESO, lapangan ESO di Pamotong. Pamotong itu udah bisa inilah standar lah ya. Standar lah kalau untuk sekedar main liga di sini gitu. Main liga. Tapi kalau misalnya kita ingin jadi tuan rumah untuk skala nasional, Belum bisa, jauh. jauh lah ya. Dan yang layak pun itu untuk turnamen nasional, internasional tuh cuman di GOR 17 Desember, Turida, Kota Mataram. Turida. Dan kita di Lombok Timur masih butuh Masih ini ya. jauh. Kita punya GOR sih, tapi ya belum inilah. Belum cukup lah. Ya, artinya untuk ini semakin kita diskusi semakin pahit ternyata Bung Hari. Getir, Lombok Timur getir. Nanti kopikan dulu biar manis. Iyalah. Kopikan dulu, kopikan dulu. Ini dah air putih. Oke, Minumnya itu loh. nah kita tetap ditemani oleh laka-laka ya teman-teman semua. Laka-laka Ya, good. bukan sekedar pelepas dahaga. Mungkin bisa jadi nanti untuk turnamennya bisa ditemani oleh laka-laka. Bung Hari. Boleh lah. Boleh lah ya. Bisa Negosiasi di belakang bisa layar. dikomunikasikan secara adat lah ya. Berarti di mana latihannya itu tim-tim yang ikut turnamen kira-kira? Iya. Gimana itu? Latihan di mana? Untuk latihan tim-tim nih kayaknya opsional deh. Masing-masing di kecamatan mereka kan mungkin ada lapangan futsal lah. Walaupun tidak ukuran lapangan tidak memenuhi standar. Ya karena faktor jarak juga, misal dari Aimal mau ke Pamotong kan lumayan jauh juga. Mungkin jauh lah ya. Sama kayak kita di tim Mas Bage ini pun
paling kebanyakan pakainya di Pak Motong gitu. Kalau tim-tim lain ini ya yang terdekat dari wilayah mereka lah, tempat mereka latihan. Dan itu pun belum tentu mereka latihan memakai pelatih yang berlisensi lah gitu. Kayak apa ya bahasanya? Kayak ya latihan kayak latihan sendiri ngalir gitu aja dah. Ngalir lah ya. Ya. Oke. Saya tertarik ini, Bung Ari. Artinya dari segi fasilitas, mohon maaf ya, kita belum memadai. Terus kemudian wasit kita masih bisa dibilang secara konteks agak minim lah. Lisensi gitu kan belum mencukupi lah gitu. Benar. Terus kemudian untuk bisa mencapai tahapan-tahapan untuk mencapai liga pro liga istilahnya atau apa liga pro ini ya untuk standar nasional nih. Itu kan dengan segala keterbatasan ini, apakah kira-kira kita mampu nggak, Bung Ari ini, menurut Bung Ari yang sebagai ketua komite Lombok Timur nih? Kembali lagi ke kalimat yang tadi. Kalau dari segi atlet kita mampu. Segi atlet kita mampu sebenarnya. Ya. Dari yang kayak hal-hal yang lain ini kita masih ya kita jujur aja dalam tanda kutip tuh kita masih butuh sokongan dana dari pemerintah lah. Dana betul. Ya mudah-mudahan bisa dialokasikan lah dana untuk pelatihan wasit. Yang di SDM ini pelatih kayak gitu-gitu. Untuk mendukung capaian-capaian inilah ya. Karena kita melihat memang bisa dibilang minat anak muda ini kan di futsalnya hampir tinggi sekali, Bang. Hampir tiap malam, tiap sore itu pulang sekolah itu futsal. Kalau tahapan sendiri Bang Ali untuk mencapai liga nasional itu bagaimana? Kalau tahapannya sih itu dari awal itu ada namanya Liga Nusantara. Regional, provinsi gitu. Dalam artian masing-masing provinsi di Indonesia itu bakalan dikasih jatah buat mengadakan turnamen ini. Nah, juara di lingkup provinsi, juara 1 berhak mewakili provinsi tersebut ke kancah nasional yang dijuluki Liga Futsal Nusantara Nasional gitu. Dan itu kalaupun misal kayak kita tim Lombok nih ya, yang terakhir kali lah event kemarin terakhir Liga Nusantara di NTB. Juara 1-nya mereka berangkat ke Garut. Dan itu pure murni masih pakai dana pribadi dari tim tersebut. Gimana? ini semakin ternyata agak sensitif lah. Ya, yang ada masalah lah ya. Artinya ini kan untuk kemajuan futsal Lombok Timur lah ya. Artinya bahkan ketika berkompetensi keluar pun itu masih menggunakan sokongan patungan lah ya, patungan dari dana pribadi. Artinya ya cari-cari pinter-pinter cari sponsor sendiri lah. Kita masih jauh daripada artinya memang mungkin kita berharap lah ya Bung Ari ya. Untuk ke depan di apa istilahnya yang dipimpin oleh Bung Hari hari ini di Komite Futsal Lombok Timur ini bisa menjadi semacam atensi dimasukkan ke dalam anggaran-anggaran khusus lah gitu, khususnya di bidang olahraga. Mudah-mudahan sih. Untuk apa istilahnya turnamen dari Komite Futsal Lombok Timur hari ini, Bung Adi, apakah sudah mampu menampung teman-teman tim futsal ini secara keseluruhan atau bagaimana nih? Kayaknya kalau kita dikatakan mampu menampung keseluruhan, nggak bisa juga. Nggak bisa lah ya, karena pertama anggaran dan lain sebagainya. Anggaran. Kedua, belum tentu tim tersebut juga punya istilahnya dana lebih lah gitu. Kan di ajang futsal kayak begini nih ya. Nggak di futsal aja sih, semua bidang olahraga. Betul. Ada kalanya masing-masing manajer atau bos-bos ini bakar duit istilahnya. Bakar duit begitu ya? Bakar duit lah. Kalau nggak hobi, walaupun kaya, belum tentu berani keluarin duit di olahraga. Berarti, Bung Ari, prioritasnya Bung Ari sebagai ketua nih di komite ini, tadi sebenarnya begitu banyak sekali masalah nih. Dari fasilitas, kemudian dari wasit, kemudian dari SDM gitu. Yang menjadi prioritas apa nih kira-kira untuk mencapai apa istilahnya kemajuan futsal itu sendiri untuk bisa bersaing di tingkat? Ya balik lagi ke barusan yang target saya di 3 bulan pertama. SDM wasit, pelatih lah ya, kembali ke situ lah ya. Itu yang utama sih. Dan itu diadakan oleh Komite Futsal Insya Allah. Ya. Dan mudah-mudahan ada sponsor yang membantu lah. Sponsor nih ya buat mungkin para funding swasta gitu ya. Artinya yang ingin kemudian membantu proses berjalannya perkembangan atlet
di bidang olahraga tentunya Benar. khususnya di bidang futsal ya silakan nanti langsung menghubungi Bung Ari dan Ya, benar. apa istilahnya pengurus lah ya, Ya. pengurus komite futsal Lombok Timur. Harapannya Bung Ari untuk mungkin semacam apa istilahnya keadaan sekarang lah tentang futsal Lombok Timur nih. Ya, harapan kedepannya sih semoga atlet-atlet ini punya tim yang bagus-bagus lah. Di Lombok Timur terutama. Tim-tim yang menaungin ya semoga ya konsisten aja sih. Karena banyak yang timbul tenggelam lah tim-tim ini. Setahun 5 eksis. besar yang paling bagus kira-kira tim itu Apa? 5 besar yang besar. paling bagus tim-tim kita di sini. Yang Di mungkin Lombok jadi Timur ya. bocoran lah ya. Ya. Ya ini kan Di Lombok Timur kita mulai dari barat ya. aja lah dulu ya. Dari arah barat itu ada rumah makan khas Rarang. Oh, ada timnya itu. Ya, rumah makan khas Rarang FC. Terus kedua Selagi Junior, Desa Selagi. Ketiga yang tetap eksis nih ya kita hitung. Ketiga ya dari Mas Bagi ada Niaga Futsal, Oke. ada Kumbung Futsal, Oke. ada Pasifik juga ya. Dan dari arah selatan ada Orangiro, ada banyak tim lah di wilayah Kota Selong nih terutama. Dan akan terus bermunculan nggak tim-tim baru? Tetap. Oke, Kayak tetap. saya bilang barusan tuh timbul tenggelam. Timbul tenggelam lah. Setahun ya. bisa eksis, tahun berikutnya kita belum tahu juga. Itu kendalanya apa kira-kira? Dana larinya. Kembali Dan ke tidak hanya di kabupaten kita di sini aja. hampir semua ya. Hampir semua se-Indonesia kayaknya begitu. Oke. Padahal dari segi minat tinggi, tetapi memang itu apakah memang karakteristik dari bidang olahraganya sendiri atau bagaimana Bung Ari itu yang membuat seperti itu? Kalau pandangan dari saya sih tergantung lagi cara manage modal dari masing-masing tim tersebut. Oke. Kalau Keadaan. kalau pinter cari sponsor sih bisa. Kayak saya alhamdulillah dari Nah, itu tuh, 2011 bocoran sampai kemarin. sekarang masih eksis futsalnya. Futsalnya. Kalau di komite sendiri, saya mau fokus di komitenya Bung Ari ini. ya, boleh. Kalau di komite futsal Lombok Timur sendiri itu udah banyak menjalin apa istilahnya kolaborasi nggak dengan tim-tim funding atau sponsor nggak gitu? Selain dari tim futsalnya Bung Ari ini. Karena kita di komite ini masih baru baru, sebulan ini kan. Sebulan ini. Istilah masih ngerancang lah. Mm. Ngerancang mau dibawa ke arah kemana gitu. Oke, yang jelas ada gebrakan baru lah Bung Ari ya. Siap, insya Allah. Oke. Tunggulah ya. Tunggu. Coming soon lah. Selain untuk Bung Ari, selain untuk turnamen nih, untuk meningkatkan minat dari tim futsal ataupun membangun gairah teman-teman muda terutama di bidang futsalnya apa aja nih? Teknik-teknik mungkin bisa kasih bocoran. Sementara sih kalau Bocor dari strategi. sepengalaman kita sama keluh kesah teman-teman pelaku futsal ini, mereka sih minta pendaftaran dikurangi, hadiah ditambah gitu. Nah, ini Tapi ini bukan- opsional juga kan tergantung. Bukan hanya di futsal kayaknya nih ya. Iya. Artinya pendaftaran dikurangi, terus kemudian Hadiah ditambah. hadiah ditambah. Itu bagaimana keluh kesah pertama mereka. Dan itu kira-kira mampu Ya sementara ini kita tampung aja dulu. ditampung lah ya. Kedepannya ya kita pikirin bersama-sama sama teman-teman yang di Komite Futsal Kabupaten Lombok Timur. Oke, intinya itu semacam masukan, semacam Nggih, tetap kita tampung. ditampung lah ya. Apapun bentuknya ditampung. Mau entah itu kritikan, Bagus. entah kritikan membangun atau yang menjatuhkan, tetap saya bakalan tampung gitu. Sampai ada yang menjatuhkan. Biasalah itu. Ah. Enggak lah. Biasalah netizen. Biasalah gitu. ya. Mm-mm. Oke. Mohon maaf Bung Ari ya. Ya, boleh. Ketika ada event-event semacam turnamen nanti tentu ada apa istilahnya keselamatan. Terus di situ kan biasanya anak-anak muda lah ya, atau bawa sport apa istilahnya? Apa istilahnya? Apa sih? Pendukung dan lain sebagainya. Supporter gitu. Supporter lah ya. Itu biasa dari komite itu apa yang perlu dipersiapkan yang semacam seperti itu. Karena mohon maaf ya, kita image-nya sekarang pertandingan bola ini pasti ribut nih gitu loh. Ya. Ya kan? Benar, Maaf, benar. ini tanda kutip kita Lombok Timur ini kan sedikit-dikit ribut kalau Ya. ada bola. Nah, itu biasa ada Nggak keren. nggak keren gitu kan. ini Boleh. ini ada semacam teknis nggak yang dipersiapkan oleh komite gitu lah dari para tim keamanan. Ya, Mungkin kalau kan di futsal ini kan ada beberapa tingkatan turnamen kan, ada Oke. umum, ada antar pelajar gitu kan. nah, Nah, biasa yang terjadi keributan supporter ini kericuhan ini ada di
antar pelajar gitu. Antar pelajar. Karena ya? mungkin gengsi antar sekolah atau apa kan kita nggak tahu juga. Oke. Dan mohon maaf, itu pernah kejadian dulu kalau nggak salah itu di Sering kok. Salemba gitu segala macam. Bukan rahasia umum kalau di Lombok Timur Nah ini. itu masalahnya, ini pertanyaan publik masalahnya selalu mewanti-wanti ketika ada event-event semacam futsal, bola dan segala macamnya. Kalau kayak di pertandingan umum sih kayaknya jarang sih. Karena kan masing-masing tim futsal nggak punya basis supporter gitu. Oke, berarti yang kebanyakan memang antar pelajar. Antar pelajar. Nah, Karena itu mungkin bagaimana? ya gengsi sekolah. Gengsi. Paling kalau di umum itu ribut-ributnya mereka ya ribut antar pemain. Tapi kan beres mereka main salaman, respect lagi gitu. Mungkin lebih kepada apa istilahnya langkah-langkah nih dari Komite Futsal Lombok Timur untuk mengantisipasinya. Apakah mungkin ada futsal konsep syariah atau apa? Iya, ada semacam teguran khusus artinya biar teman-teman tim futsal baik itu tingkat pelajar ataupun umum nantinya bisa mewanti-wanti ini, dan tentunya Mungkin dari saya sih pribadi, pengalaman saya nonton-nonton turnamen antar sekolah ini ya bisa dikatakan kita bakalan lebih ini sih ke pihak penyelenggara gitu. Biar lebih mewanti-wanti kayak yang penonton yang masuk itu agar kayak harus selektif lah menerima penonton gitu. Dan mohon maaf, di antar pelajar ini sih yang bahayanya sih yang bikin biang kericuhan itu yang sering-sering minum minuman keras. Oke, berarti memang udah, mohon maaf, bukan kita katakan tradisi ya, tapi memang kebiasaan lah ya. Oke. Dan itu salah satu pemicu keributan. Itu ada semacam edukasi besok mungkin ke sekolah-sekolah, Muawi? Ada Kayaknya sih lebih condong ke bersurat ke masing-masing sekolah kayaknya. Oke, untuk memberikan permakluman dan penjagaan ke masing-masing sekolah gitu. Mungkin kalau ada keributan hal semacam itu terjadi atau ada yang ketahuan bawa minuman keras lah apa gitu di turnamen, ya palingan sekolahnya bakalan kena sanksi gitu. Sanksi Bukan ke siswa, Oke. ke penonton tersebut aja. Bisa jadi ke sekolahnya kita Tim sekolah berikan itu ya. sekolah ya. Karena itu kan menyangkut nama sekolah. Oke, berarti nanti di turnamen ini, di turnamen yang akan dipersiapkan oleh Komite Futsal Lombok Timur ini, berarti itu nanti tingkat-tingkatannya ada tingkat pelajar, ada tingkat Ya umum gitu ya. Dan pelajar itu juga terbagi lagi, ada kelompok usia gitu. Misal kayak U12, U15, U17 gitu, berjenjang-berjenjang gitu. Sejauh ini mohon maaf, sepengalamannya Bung Ari, apakah tim dari tingkatan pelajar ini sudah secara skill kira-kira bisa terlihat nggak kemampuan dari teman-teman adik-adik ini gitu? Kalau di skill atau attitude gitu bisa dikatakan anak pelajar-pelajar yang sekarang nih sudah lumayan lah. Lumayan lah ya. Karena kan di beberapa sekolahan ini dipegang sama tim pelatih yang berlisensi gitu. Oke. Berarti dia justru wasit berlisensi lebih banyak di tingkat ini ya? Ya sekitar 2-3 pelatih orang lah ya, bukan wasit, pelatihnya. pelatih. Ya, pelatihnya. Banyak pelatih-pelatih yang di tingkat pelajar ini justru punya kompetensi yang bagus. Ya. Kalau di tingkat umum masih, artinya mungkin Ya hampir sama sih pelatihnya juga di tingkat umum yang dari sekolah ini juga. pelatih itu tadi. Pelatih yang sama berarti. Pelatih yang sama gitu. Oke. Nah kalau dihitung-hitung tuh pelatih berlisensi di Lombok Timur 5-6 orang lah. 5-6 orang ya. Saya penasaran tadi, saya lupa nih Bung Ari nih. Tadi kan sudah menyebutkan ada beberapa atlet kita ya dari beberapa kecamatan itu bermain di tingkat nasional nih. Ketika misalnya nanti kita nggak tahu ya perjalanan dari Komite Futsal Lombok Timur mampu kemudian membawa nama satu tim dari Kabupaten Lombok Timur, baik itu bukan hanya di tingkat porprov lah ya, provinsi, bahkan di tingkat nasional misalnya. Apakah mereka nanti balik itu ke tim kita Lombok Timur? Kan saat ini mereka bermain di tim nasional nggak? Iya. Tim nasional dan di tim Liga Futsal, Liga Pro-nya. Liga Pro-nya. Dan di sana kan mereka tertera kontrak. Oh, kontrak ya. Nah, ini kan gitu. Sudah main gaji gitu. Mereka sudah hidup nyaman di luar sana. Terus kalau misalnya nanti ada untuk semacam antar provinsi gitu, mereka balik gitu nggak? Enggak sih, kan di futsal itu ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi. Oke. Misal main di provinsi, dibataskan gitu kayak pemain Liga Pro gitu. Ntar ada keterangannya gitu. Di masing-masing turnamen itu pasti ada keterangannya. Tidak boleh bermain lah macam gitu. Istilahnya masih dikatakan yang dikasih bermain itu pasti amatiran lah. Ya kayak pemain-pemain yang sekarang di sini lah. Itu kan termasuk amatiran lah jatuhnya.
kalau yang sudah profesional kontrak gitu ya mereka harus tetap membela klub. Ya, Itu lah ya. Oke. ya kadang kontrak 2 tahun, 3 tahun, mungkin performa mereka bagus, pindah lagi ke tim yang lebih top lagi gitu. Top lagi lah ya. Oke. Artinya memang berbicara atlet ini kita nggak kekurangan sebenarnya. Nggak Akan ada kekurangan. muncul atlet-atlet baru nih. Oke. Tiap tahun, tiap bulan kayaknya ada sih. Nah, benar. Tiap tahun, tiap bulan nih ketika bermunculan atlet-atlet baru nih, bagaimana nih tim komite menyikapi ini selain memberikan reward dan segala macamnya? Apakah kemudian memberikan pelatihan khusus atau bagaimana tuh strateginya Bung Ari? Ya mungkin kalau di tingkat pelajar sih bakalan Ya, kita mewadahi mereka karena ini kan bisa dikatakan tahun depan kita sudah porprov kan untuk futsalnya Nah, gitu, ini, untuk semua bidang olahraga lah. Betul, betul. Mungkin di pelajar ini bisa dikatakan kita lagi fokus lah Fokus lah ya. dalam artian untuk mencari bibit-bibit porprov Lombok Timur ini. Oke. Karena dari Pak Bupati, dari Pak Ketua PSSI dan Ketua DPRD Lombok Timur menargetkan kita harus medali emas ini di futsal nih. Dan mungkin tidak di futsal pun, di bidang olahraga lain pun juga pasti mereka ditargetkan emas gitu. Nah ini yang jadi PR saya juga 6 bulan ke depan ini. 6 bulan ke depan. Nah kalau yang ini porprov kayaknya saya 6 bulan ke depan mulai mengerjakan gitu. Fokus ya untuk persiapan dari Ya. tiap pelajar ini. Kira-kira peluangnya berapa besar? Ya, Ya kalau dari segi atlet, tim pelatih sih insya Allah sudah memadai. sudah memadai lah ya. Tinggal pelatih. rezekinya aja mereka sama Tinggal perhatian rezeki. dari pemerintah sih Pemerintah. lebih tepatnya. Perhatian seperti apa tuh Bung Ari tuh? Mungkin bisa Ya, telepon kita langsung gitu. Belak-belakan aja lah di sini ya. Kayak uang jajan mereka lah. Oke, Uang akomodasi. Ya, selama proses pelatihan lah ya. Ya mungkin Oke. nggak mungkin juga semua atlet tuh mungkin nggak mungkin semuanya dari orang tuanya yang berada juga. Mungkin Oke, mereka butuh betul, perhatian betul. kayak dari support sepatu lah. Apa gitu sejenisnya. Oke. Karena tadi mencakup untuk proses penjaringan ataupun persiapan ini, ada harapan nggak kepada pemerintah untuk kebijakan seperti apa yang diinginkan Bung Ali terhadap kemajuan futsal ini? Harapannya, apakah ada sejenis regulasi yang masih mengikat ataupun membatasi kinerja gitu loh? Mungkin dari segi aturan atau dari segi mungkin kayak yang menaungi komite ini kan ada PSSI. PSS ini. Mungkin koordinasinya seperti apa nih kira-kira, Bung Ari? Ya kalau saya sih secara pribadi harapan kedepannya dari Komite Futsal lah Lombok Timur ini ya semoga dari berbagai atensi dari berbagai pihak ini bisa diajak berkolaborasi dengan baik lah. Oke. Ya mungkin seiring berjalannya waktu mungkin ada hal-hal baik yang kita diberikan sama pemerintah gitu. Pemerintah lah ya. Kendala yang paling besar dihadapi di komite apa Bung Ari ini? Selain daripada tadi fasilitas, terus kemudian yang paling urgent kayaknya dana lah ya. Apa yang paling ini yang menjadi kendala apa nih saya? Kalau saat ini Yang sih paling- sepengalaman saya di bidang futsal ini nggak ada kendala sih sebenarnya. Nggak ada kendala lah ya, artinya tinggal bagaimana kemudian persiapan ini dijalankan Ya. dengan baik gitu. Memanage Minutes Gitu itulah ya. ya. Oke. Kalau di komite sendiri sekarang berapa orang di situ, Bung Ari? kita di komite futsal 5 orang. Oh, 5 Ada orang. ketua, wakil ketua, sekretaris, sama anggota 2. Sama anggota. Dan di 2. bawah komite itu Nah, ini nih. ada lagi di asosiasi. Oh, berarti di bawah Asosiasi komite futsalnya. ada asosiasinya lagi gitu. Itu mungkin sekitar 30-an orang lah. Oh, yang kemudian juga Yang bergerak- bakalan bekerja di masing-masing divisi mereka. Oke. Kan mereka masing-masing punya divisi. divisi apa aja tuh? Misal kayak contoh kecil divisi media, Oh, ada juga Ada. strukturnya ya. divisi bisnis kayak gitu. Oke. Masing-masing struktural adalah. Artinya tinggal bagaimana kemudian komite ini termanage dengan baik lah ya di pemerintahannya, di kepemimpinannya Bung Ari. Ada divisi ini juga, Heeh. divisi usia muda gitu. Ada Oke. itu. Ya development lah untuk perkembangan usia muda, ada itu. Artinya di kepemimpinannya Bung Ari yang 2 bulan ini betul-betul mempersiapkan banyak hal lah Bung Ari ya. Tadi dari segi manajemen, terus kemudian dari sisi pengelolaan, keuangan, terus kemudian penjaringan, bahkan sampai kepada proses persiapan di tingkat
provinsi. Oke, ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Ya. Artinya kita banyak sekali mendengar ternyata di samping kita sering menonton ataupun menyaksikan teman-teman ini begitu banyak bermunculan futsal-futsal, ternyata banyak sekali lah apa istilahnya tantangan untuk sampai ke proses kemajuan futsal Lombok Timur ya. Harapan yang paling dekat yang diinginkan Bung Ari apa nih? Khususnya untuk kemajuan futsal Lombok Timur nih. Harapannya sih ya mudah-mudahan pelaku atau pecinta futsal di Kabupaten Lombok Timur ini bersinergi lah. Oke, bersinergi. Bersama-sama membangun futsal. Ya demi kepentingan bersama juga sih. Betul, bersama. Bukan untuk Betul. kepentingan oknum gitu, enggak. Ini demi kepentingan bersama lah. Kepentingan bersama lah itu harapannya ya. Harapan utama sih itu. Oke. Pesan untuk adik-adik yang akan mempersiapkan diri untuk turnamen, bisa memberikan bocoran, mungkin bisa latihan ekstra atau bagaimana begitu, Bung Ari? Pesannya simpel sih. Yes, apa? Nggak usah begadang. Nggak usah Main begadang. game itu pantangan atlet. Ya nggak di futsal aja, di semua cabang olahraga. Emang anak muda ini emang termasuk saya. Begadang nggak bisa kita lepas. Kayak sore Itu sih tidur, penyakit tidur. utama. Penyakit utama lah. Karena kan begadang nih, walaupun mau latihan setahun, 2 tahun, rutin tiap hari, kalau udah begadang gitu kan bakal rusak juga. Fisik terutama. Kena. Memang karena kemajuan teknologi ini mungkin Bung Ari ya, HP, Bisa jadi. terus kemudian apa game-game ini begitu kan. Toh kalau kita mau larang juga, kita nggak ada hitam di atas putih lah gitu, kayak kontrak kayak tim-tim liga gitu kan. Ya pentingnya pengawasan orang tua lah Bung Ari ya, untuk perkembangan Benar. anak-anak lah ya, Benar. di bidang olahraga ya. Oke, buat teman-teman nih anak-anak, jangan terlalu banyak begadang lah. Ingat kata Bung Roma. Bung Roma, begadang bukan sebuah kejahatan. Oke. Salah ya. Sorry. Kalau untuk kembali ke pemerintah, Bung Ari, Apa ya? kembali untuk pemerintah mungkin pesan Permintaannya mungkin. permintaan langsung gitu atau sponsor langsung gitu. Kedepannya sih semoga pemerintah juga bisa kita aja bersinergi lah. Bersinergi lah ya. Jangan di futsal juga, ya di semua bidang olahraga dah. olahraga betul. Biar tidak ada yang dianaktirikan lah di sini. Oke. Tidak ada yang dianakmaskan juga. Biar semua sama-sama rata gitu loh. Sama-sama rata lah ya. Sama diperhatikan. Nah, sama-sama diperhatikan. Sebelum ini kita minum dulu. Kebetulan kita ditemani sama standby sama kita ya, Laka-Laka, bukan sekedar pelepas dahaga. Ini Tanggal luar berapa biasa. itu turnamen terdekatnya? Ya. Itu ada bocor nggak kira-kira persiapan atau masih direncanakan, Bung Ari? Turnamen pertama dari Komite Futsal Lombok Timur ini mungkin kita adakan di awal bulan 7 lah. Oke, di awal bulan Juli. Ya. Dan dari bulan ini pun kita sudah mulai buka registrasi Udah mulai per tanggal 10. per tanggal 10 ini. Itu tingkat apa? Registrasi untuk tim umum. Tim umum. Terus nanti ada pelajar juga. Pelajar kemungkinan kedepannya bakalan diadakan di bulan-bulan 9, 10 lah. Oke, setelah inilah, setelah umum Ya. inilah. Itu lokasi di mana kira-kira Bung Ali? Paling ya opsi terdekat saat ini karena kita bergandengan sama pemerintahan ya paling sport hall lah. All Sport Hall. Dan kalau di lokasi sendiri, di Sport Hall sendiri, apakah sudah memenuhi standar untuk tingkat-tingkat kita lah gitu loh? Kalau dikatakan standar sih tidak. Nah itu Tapi mungkin ya perlu disampaikan mencukupi lah. Mencukupi lah. Tapi semoga Iya, kedepannya sebelum pertandingan dari ini gitu kan. pemerintahan gitu bisa memperluas inilah standar lapangan yang ada di sport hall tersebut gitu. Oke. Artinya tapi Ya ditata ulang lah. maksudnya sebelum pertandingan ini dimulai nanti harapannya bisa apa yang perlu diperbaiki kira-kira? Kalau saat ini sih yang terdekat Yang terdekat lah yang bisa dijangkau lah ya. kayak gawang sama jaringnya sih. Nah itu ya. Gawang Sama lampu kalau Lampu. untuk main malam. Oh, sampai sampai malam mulai. Ya paling opsionalnya tuh buat kalau bikin liga tuh enaknya bikin final malam kalau umum. Oke. Karena kita final ngejar malam ya. penonton lah. Oke, Kalau oke. main kayak di seputaran Kota Selong gitu, kalau main siang sampai sore tuh animo penonton agak kurang lah. Oke. Nggak kayak di kecamatan yang lain di Lombok Timur, atensi penonton tinggi, animo penonton tinggi. Oke. Kalau di Kota Selong ini agak terbatas. Tidak kayak seperti apa namanya? Futsal antar pelajar gitu. Kalau antar pelajar tuh mau main subuh, mau main kapan pun tuh tetap rame. Oke. Tingkat keamanan
tingkat keamanan sih ya alhamdulillah Insya Allah lah ya. dari kelurahan mungkin atau Ya, RT koordinasi RW jelas lah terdekat gitu ya koordinasi lah sampai kepolisian gitu. Oke, luar biasa ya, Bung Ari. Artinya kita nggak sadar memang berbicara tentang futsal ini nggak bakalan habis nih. Nggak bakalan habis sebulan kita duduk di Itu podcast ini makanya, nggak habis-habis. Kan waktu kita terbatas nih Bung Ya. Ari ini, ya mungkin kita bisa Di lain bahas kesempatan lah. di next lah ya. Gimana Om Wen? Oke. Artinya dengan kendala tadi, masalah tadi, ini mungkin lewat podcast lah menjadi wasilah lah ya. Semoga didengar oleh para pihak begitu, untuk kemudian dipikirkan dengan baik, direnungi dan istighosakan nggak? Ya artinya bisa menjadi atensi lah ya. Ya, Kami benar. berharap dari komite juga berharap penuh untuk kemudian Ya, benar. apa namanya dengan kondisi ini bukan kemudian menjadi sebuah melemahkan semangat ya, Ya, benar. tetapi menjadi sebuah spirit untuk bagaimana kemudian kemajuan generasi kita di bidang olahraga futsal khususnya betul-betul diperhatikan dengan baik, sehingga nanti ke depan harapan kita para generasi emas terutama di Lombok Timur ini Ya, amin. muncul lah, Bung Ari ya. Ada yang ingin disampaikan terakhir Bung Ari? Kemajuan futsal Lombok Timur. Ya. Silakan. Apa ya? Yang mungkin Ya buat adik-adik penerus futsal Lombok Timur nih ya semoga lebih banyak lagi muncul Ardian Kaspari sama Romi Humandri untuk di timnas lagi. Timnas selanjutnya lah. oke. Adik-adik Dengan cara yang ini dengan cara ya rajin-rajin latihan lah. Oke, mungkin tips sedikit Latihan. buat adik-adik. Apanya? Tips sedikit gitu loh untuk mungkin untuk mempersiapkan Satu jangan begadang. cuma satu jangan beragam. Iya. Ya. Oke, adik-adik silakan dibatasi main gamenya apa istilahnya sleep call. Tanggung jawab sama latihannya gitu. Iya, itu dibatasi Disiplin waktu lah. disiplin waktu ya. Kalau ada waktu latihan walaupun nggak latihan tim ya latihan private lah bisa di rumah. Oke. Bisa di mana saja kalau latihan private kan. Untuk tenaga teknis kita mungkin ada semacam apa istilahnya sedikit kalimat lah atau untuk para wasit, untuk para pelatih kita gitu sedikit mulai. informasi untuk Ya. mulanya pelatihan. Iya mungkin Ya ada semacam- untuk teman-teman dari komisi wasit Oke. ya semoga kedepannya kita bisa bersinergi Hmm. untuk melakukan pelatihan untuk menambah jam terbang dan wawasan buat teman-teman dari komisi wasit futsal Lombok Timur lah. Oke. Berlisensi juga ya. Berlisensi Ya. juga ya. Oke. Luar biasa Bung Ari, kita nggak sadar selama 30 menit lebih ini, Ya. kita mendiskusikan tentang bagaimana kemudian futsal di Kabupaten Lombok Timur ini memang ya kita butuh banyak berkolaborasi lah ya, bergandengan tangan, Bersinergi lah. Bersinergi ya, sema pihak lah ya. Bukan hanya tugas Bukan hanya dari pemerintahan, komite dari futsal komite Lombok Timur, futsal, tapi enggak, tugas kita semua nih untuk bagaimana kemudian mensukseskan acara futsal ini, dan tentunya nanti ke depan juga Aneka siap untuk meliput segala aktivitas kegiatannya. Yuk boleh. Lombok Timur. Gas. Gimana Pak Dirut? Siap? Oke. Serasa yang penting juga laka-laka untuk diminum lah ya, Ya. bukan sekedar pelapas dahaga. Iya. Ya intinya kita bersama-sama lah, bukan hanya tugas Siap, dari siap. Bung Ari sendiri, tapi semua pihak yang mendengarkan, terutama pemerintah juga yang punya Iya. kebijakan dalam hal ini. Saya rasa itu Pak Direktur Utama. Ya semoga lewat podcast ini terus kemudian ada informasi-informasi yang menarik kepada publik ya. Jangan lupa tetap ikuti channel kami di channel Aneka Media, tentunya di program Moncer Ngobrol-Ngobrol Cerdas. Ya, tetap ikuti ya segala perkembangan terkini tentang isu-isu strategis tentang Kabupaten Lombok Timur. Saya rasa itu Bung Ari. Terima kasih atas kunjungannya ke studio lantai 2 Aneka Media. Siap, Semoga tetap bisa berkunjung dan memberikan kita informasi-informasi menarik tentang futsal Lombok Timur. Dan satu lagi mungkin Silakan, Bung Ali. kedepannya kita bisa undang pemain timnas lah sini. Romi Oke, Humandri menarik. sama Ardian Gimana Pak Kaspari. Dirut? Itu ya teman-teman. Tetap ikuti channel kita dan teman-teman pegiat olahraga juga akan kita banyak nanti mengundang, itu janjinya Pak Ketua nih untuk membawakan kita atlet nasional. Tunggu selesai liga. Tunggu selesai liga lah. Ya bulan 7 ini mereka sudah di sinilah di Lombok. Oke. Tinggal kita atur waktu saja. Oke. Saya rasa itu teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan sekali lagi di channel Aneka Media di program Moncer Ngobrol-Ngobrol Cerdas. Ya. Kian dari saya Yuda Milia dan Saya Aris Gandhi, Ketua Komite Futsal Kabupaten Lombok Timur. Kami dari- Mengucapkan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya.
Oke, selesai itu. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maju Futsal Lombok Timur. Ya, maju.